Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini bisa berjumpa kembali untuk kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Saudara, ketika kita boleh mengenal Yesus Kristus dalam hidup kita, kita pun mengalami kelimpahan di dalam kerohanian kita. Karena di dalam Dia kita menerima hidup yang berkelimpahan itu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, iman Kristen itu berpusat dan berdasar di dalam Yesus Kristus, baik siapakah Yesus Kristus dan juga dengan karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara, sebagaimana di dalam Perjanjian Baru, orang-orang Yahudi begitu menolak dan tidak menerima bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah. Bahkan mereka menyampaikan kabar bohong tentang jasad Yesus Kristus yang mereka katakan dicuri. Padahal dengan jelas Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Saudara, penolakan yang seperti ini serta penyesatan tentang siapakah Yesus Kristus dan karya Yesus Kristus terus berlangsung dari zaman ke zaman dan dilakukan dengan cara yang sangat masif. Namun saudara-saudara, kebenaran akan siapakah Yesus dan karyanya itu tetap teguh karena kitab suci terbukti memberitahukan kebenaran yang seperti ini. Bahkan orang-orang yang menerima Yesus Kristus, mereka mengalami satu perubahan hidup yang radikal. Karena ada kuasa ketika mereka menerima Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus memberikan hidup itu, dan hidup itu dalam kelimpahannya. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal ke-10, ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itu yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan hidup itu dipunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengajar, maka Tuhan Yesus banyak memakai perumpamaan. Saudara, perumpamaan bagi masyarakat pada masa itu dapat dimengerti dengan lebih mudah, karena perumpamaan seringkali bersifat kontekstual, sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada zaman itu. Saudara, kali ini kita membaca firman Tuhan. Yesus juga menceritakan sebuah perumpamaan itu terkait dengan penggembalaan domba. Perumpamaan ini untuk menggambarkan bagaimanakah Yesus sebagai gembala terhadap domba-dombanya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, saudara, bagian firman Tuhan ini merupakan peringatan Tuhan Yesus akan banyaknya penyesatan di dalam dunia ini
Dan sebagai orang percaya kita harus waspada. Karena penyesatan membawa kepada kebinasaan. Namun orang yang telah dilahirkan kembali akan taat kepada Tuhan Yesus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ayat 4 dikatakan, jikalau semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Saudara, apa yang Yesus katakan ini adalah sesuatu hal yang biasa pada masa itu. Di mana saudara-saudara, domba-domba itu berada di kandangnya, supaya domba-domba tidak lari, maka ada pintu di sana yang tertutup. Saudara, setiap kali gembala ingin mengeluarkan domba-domba itu, dia akan memasuki melewati pintu itu dan membawa domba-domba itu keluar. Namun tidak demikian dengan pencuri. Mereka tidak punya gembok itu, sehingga tidak bisa membuka pintu kandang hewan tersebut. Oleh karena itu mereka memanjat pagar, tidak melalui pintu itu. Saudara-saudara, Yesus mau mengatakan yang memanjat pagar itu bukan gembala itu sendiri. Dan dikatakan dialah penyesat itu yang akan membinasakan domba-dombanya. Dan saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa domba-domba itu tidak mendengarkan orang asing itu. Karena domba-domba itu hanya mengenal suara gembalanya. Saudara, di sini Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, kita harus sangat berhati-hati sebagai orang percaya. Kehati-hatian kita adalah kita belajar peka akan suara gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Jikalau kita tidak peka akan suara gembala yang baik, kita menjadi orang-orang Kristen yang rentan untuk menjadi percaya kepada ajaran-ajaran sesat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, penyesatan dari zaman ke zaman pasti ada. Saudara, ketika kita bicara penyesatan, pastilah ajarannya sifatnya mirip-mirip. Sehingga orang-orang Kristen yang tidak dewasa rohaninya, yang imannya tidak bertumbuh, dia akan merasa ajarannya sama, padahal tidak sama. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita bertumbuh rohani kita, bertumbuh iman kita di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, melalui firman kebenarannya. Sehingga dengan demikian, hidup iman kita, hidup iman yang kokoh. Namun kita bersyukur kepada Tuhan, orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, dia tidak pernah akan binasa. Karena Bapa lebih besar dari segala sesuatu. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup merebut orang dilahirkan kembali dari tangan Bapa. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita punya tanggung jawab. Bertumbuh di dalam Dia, karena Dia sangat mengasihi kita. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, Yesus Kristus itu adalah satu-satunya pintu masuk ke dalam hidup yang kekal. Saudara, firman Tuhan berkata begini, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan dengan tegas, akulah pintu. Kalau kita ingin terjemahan yang lebih harafiah, akulah pintu itu. Bukan sembarang pintu, tetapi pintu yang definitif. Dan pintu definitif itu adalah pintu satu-satunya.
Karena pada zaman itu, kandang hewan, kandang domba, pintu cuma satu, tidak ada dua. Itu tempat masuk dan tempat keluar daripada domba-domba itu yang dibukakan oleh gembalanya. Dan Yesus berkata, aku adalah pintu itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dunia ini ada banyak tawaran. Dan tawaran itu sangat menggiurkan. Namun Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, ada begitu banyak tawaran, tetapi untuk saudara dan saya menerima hidup yang kekal, menerima hidup yang berkelimpahan, saudara cuma ada satu pintu. Tidak ada pintu yang lain. Dan pintu itu adalah Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus berkata, aku adalah pintu itu. Saudara, apakah saudara mau percaya kepada apa yang dia katakan? Dan ketika saudara percaya dengan apa yang dia katakan, saudara sedang masuk ke dalam pintu itu. Dan Yesus berkata apa? Dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, kedatangan Yesus Kristus adalah supaya saudara dan saya yang memiliki hidup yang fana, kita mendapat anugerah memiliki hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu adalah hidup yang berkelimpahan. Satu hidup dengan kualitas sorgawi, sehingga kita mengalami sukacita sorgawi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan. Kita menerima damai sejahtera sorgawi di tengah dunia yang penuh dengan kemelut. Kita memiliki kasih sorgawi di tengah dunia yang penuh dengan kebencian. Saudara, Yesus berkata, akulah pintu itu. Ketika saudara menerima dia, saudara sedang masuk ke dalam pintu itu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami melalui peringatan Tuhan Yesus, sedemikian banyak penyesatan di dunia ini, supaya kami sungguh-sungguh waspada, dengan kami semakin mengenal Engkau melalui firman-Mu, semakin kami bersekutu dengan Engkau, sehingga kami memiliki kepekaan. Kami tahu suara gembala yang baik, yaitu suara Tuhan Yesus, dan kami tahu suara penyesat. Dan ya Tuhan, tolong kami, supaya kami juga mau masuk ke dalam pintu itu, satu-satunya pintu itu, yang membawa kami ke dalam kehidupan yang berkelimpahan. Dan itu hanya diberikan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.